Itu napas buatan mana lo, Blen? Jerman Barat. Jerman Barat. Jangan suka-suka hati kalian bernarasi, kalian nggak pakai data. Semua itu tadi dalil yang kutunjukkan, dia menyatakan utusan. Sekarang apalagi pedoman kalian, bos? Kalau begitu kalian paksakan dia Tuhan, 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 sedangkan Yesus mengaku utusan. Makanya kalau kalian paksakan berdasarkan iman kalian, udah nggak peduli aku, yang penting Yesus Tuhan. Itulah Matius 7:21, 22, 23. Enyahlah kalian dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal kalian. Aku nggak mengenal kalian, pergi kalian sana. Itu bukan ditujukan kepada. Udah, nggak usah lanjutkan tadi. Di mana pula dasar kau mengatakan Yesus Tuhan itu dulu? Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Itu udah, itu 1 ayat 1 itu. Betul. nah Alah, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1. Aduh, berserak kali. Pada mulanya, aduh, mati. Itu tidak paham tentang Paham, Alkitab. aduh. Jangan terjemah. Oke, baik. Oke, sekarang ini Yohanes 1 ayat 1 kutanya ya, aku ikutin. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, benar? Benar. Oke, merujuk kepada Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Sepakat? Sepakat. Oke, di antara dua ayat ini, antara firman telah menjadi manusia dan firman menjadi Allah, pertanyaannya, apa nama zodiak Yesus? Hah? Apa? Firman? Iya. Firman zodiaknya? Menurut aku zodiak Yesus firman. Kan Anda baca di situ, pada mulanya adalah firman, firman itu menjadi manusia. Pertanyaannya, apa nama zodiak Yesus? Tidak ada judiat-judiat menurut ini. Jadi setiap tanggal 25 itu kau merayakan apa? 25 Desember. Itu kelahiran. Ya udah, lahir bulan Desember. Apa nama zodiaknya? Scorpio. Tidak ada judiat-judiat. Hah? Itu narasimu itu. Tanggal 25 itu kau merayakan apa? Itu hari kelahiran itu. Oke, baik. Selamat ulang tahun kepada Tuhan Yesus. Semoga panjang umur, murah rezeki, selalu diberikan kesehatan dan diberikan jodoh yang terbaik sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Anda jangan salah. Kalau Yesus itu jangan disamakan dengan nabimu. Loh, kok aku ulang tahun, mengucapkan selamat ulang tahun. Baru kali inilah kita ada acara hari kelahiran merayakan, kau nggak mau terima dikatakan ucapan. Orang semua minta ucapan. Kok marah nggak kau aminkan? Apanya kau nih? Jangan disamakan dengan manusia. Dia lahir itu menyelamatkan manusia. Yesus itu manusia atau Tuhan? Itu kemanusiaannya. Kemanusiaannya, keilahiannya di mana? Oke, baik. Yesus manusia, di dalam diri manusia ada keilahian? Ada. Ada Bapa? Apa? Ada Bapa di dalam dirinya? Ada. Oke, apakah mereka terpisahkan? Tidak terpisahkan. Mereka Tidak terpisahkan. Satu selama-lamanya. Baik, ketika Yesus di dalam kandungan Bunda Maria, apakah Bapa juga di dalam kandungan Bunda Maria? Iya. Hah? Bapa? Keilahian? Wah, hancur bah. Keilahian di dalam kandungan. Jadi siapa yang ngurus dunia ini? Di dalam kandungan nggak bisa berbuat apa-apa. Karena dia itu bukan hasil hubungan antara manusia dengan manusia. Sekali lagi, kutanya, kau tadi mengatakan bahwasanya di dalam diri Yesus ada Bapa, ada keilahian. Mereka tidak terpisahkan. Sewaktu Yesus disalib, apakah keilahian dan Bapa juga ikut disalib? Itu waktu dia menjelma manusia, makanya disalib itu. Anda harus paham. Sekali lagi, ketika Anda tadi mengatakan di dalam diri Yesus ada keilahian dan Bapa, mereka tidak terpisahkan menjadi satu. Sewaktu Yesus disalib, apakah keilahian dan Bapa ikut juga disalib? Macet. Mau dibilang gak ikut disalib salah, mau dibilang disalib salah, serba salah. Macet lah, mencret.
Tenggelam. Imani saja. Berseralah kalian kalau sama aku, coba. Ayo yang keras lagi, oten yang keras. Oten yang keras, naik lagi. Yang lemah-lemah, yang merasa jago kalian sini, naik kalian. 1, 2, 3, jangan rocek-rocek kalian semua. Aku gas kalian nih. Baru makan songor aku. Moderator di bawah masih ada nggak moderator? Jelaskan sok-sok tahu Anda itu. Apa? Kau jawab dulu. Saya sholat dulu ya. Sebaiknya bertobat aja dulu. Bertobat ngapain kau suruh aku bertobat? Aku bertanya. Sekarang kau jawab dulu. Anda sesat nanti banyak bidadari yang bentar. menyebut Anda. Saya jadi ingat sama pendeta Sudahlah yang debat sama Kodondi. Lebih baik Anda belajar dulu masuk ke surga. Nah, baru percaya sama Yesus katanya. Kau jawab Yohanes. Ketika Yesus disalib, apakah Bapa dan keilahian juga ikut disalib? Bapak itu tinggal di surga. Tinggal di surga, tadi kau bilang sama. Kau cemananya. Oke, tinggal di surga, berapa nomor rumahnya? Halo. Berapa nomor rumahnya? Kau tahu nggak? Tadi dikatakan, akulah jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Udah tahu itu kan? Yesus mengatakan gitu kan? Iya. Benar nggak? Oke, kau nggak tahu kan? Itu ayat selanjutnya. Akulah jalan kebenaran, Gang Harapan nomor 5, Kecamatan Golgota, Kabupaten Yerusalem. Itu dia sekarang, biar tahu kau. Udah itu dia sekarang, nggak itu lagi. Jadi biar kau tahu ya. Jadi udah pindah dia, nggak jalan kebenaran lagi. Mau kau? Udah salah semuanya. Salah. Makanya kau muter-muter udah. Akulah jalan kebenaran, Gang Harapan nomor 5, Kecamatan Golgota, Kabupaten Yerusalem. Kau catat itu? Catat ya. Jangan disalahgunakan itu. Bukan disalahgunakan, enggak. Kau disalahgunakan. Sekarang mana jalan kebenaran yang kau ikutin dari Yesus? Salah semua. Yesus sunat, kau nggak sunat. Sekarang begini, oke. Apakah kalian pasti masuk surga? Sangat-sangat pasti. Oh, sangat pasti, mati aja lo kau sekarang. Apa lagi hidup? Yang tidak masuk surga itu yang punya bidadari-bidadari. Iya. Enggak. Kalau kau pasti masuk surga, sekarang begini. Apakah kalian menjalankan ajaran kasih? Sangat-sangat di dalam Alkitab. Sangat baik. Bolehkah kau jalankan ajaran kasih kepada kami? Boleh. Baik, kalau begitu kami ingin menjalankan kasih terhadapmu. Kau ikhlaskan dirimu, kau korbankan dirimu dengan cara disalib agar kau cepat jumpa dengan Bapa di surga. Boleh? Bisa? Bukan harus dilakukan. Jadi gimana kau pengikut Yesus? Kau giliran disalib gak mau. Jadi begini, sekarang begini. Kan ajaran kasih, oke? Kau punya keluarga di kekristenan, ya? Hidupnya susah, makan gak makan, menderita, kadang makan kadang tidak. Salahkah kami ketika mengatakan kepada dia, daripada kau susah di dunia, mending kami salibkan agar kau cepat jumpa dengan Bapa di surga? Salah. Itu ajaran sesat, itu tidak boleh. Kok ajaran sesat dari mana? Tapi kau yang menyatakan pasti masuk surga. Kata kasih itu kasihilah sesamamu manusia seperti. Ya udah, oke. Baik, aku mengasihi sesama manusia dengan cara menolong. Boleh ya, menolong ya? Ya, menolong. Oke, baik. Oke, aku menolong. Nah, ini sekarang aku tanya sama kau. Hidup di dunia banyak harta dan di surga, mana yang kau pilih? Di dunia dengan banyak harta atau di surga? Di surga. Surga, baik, oke. Salahkah aku ketika ada orang-orang Kristen yang hidupnya susah, aku menolong dia dan membantu dia dengan cara menyalibkan dirinya agar dia cepat jumpa dengan Bapa di surga? Salahkah? Sangat-sangat salah. Itu kami. Aduh, salah lagi. Gimana salah lagi? Gimana? Kamu pilih. Salah lagi, giliran mati salah, giliran congor masuk surga cepat kali kalian. Ini dulu penjelasannya. Ya, kami itu di dalam Alkitab itu ada 10 hukum Allah itu yang disebutkan di situ, jangan membunuh, jangan berzina. Tuhanmu itu bunuh diri tidak? Manusia. Tuhanmu bunuh diri tidak? Sama manusia. Jangan dulu. Tuhanmu bunuh diri enggak? Sama manusia seperti dirimu sendiri. Iya. Itu hukum kasih. Ya, baik. Oke. Jadi kasih itu tidak memandang orang Kristen, tidak memandang. Oke, baik. Apakah sorga itu kebaikan atau keburukan? Sorga itu kebaikan atau keburukan? Sangat kebaikan. Sangat kebaikan. Baik. Bolehkah saya menolong orang lain agar masuk ke sorga?
bukan menolong itu membunuh orang. Jadi, itu tidak boleh. lu membunuh cuman, membunuh kau cuman. Kau kan pengikut Yesus, begini loh. Seperti Yesus mengorban. Sekarang mau tanya. Itu Yesus membunuh orang. Oke, Yesus itu dibunuh atau menyerahkan diri? Dia menyerahkan diri. Menyerahkan diri sama dengan bunuh diri tidak? Tidak, bukan bunuh diri. Menyerahkan diri bukan bunuh diri. Menyerahkan diri untuk dibunuh. Menyerahkan diri untuk dibunuh. Karena itu sudah rencana Allah. Oke, baik. Menyerahkan diri untuk dibunuh dengan bunuh diri sama tidak? Tidak sama. Di mana bedanya? Ya dari perkataannya udah beda, gimana kan? Oke, sekali lagi, tolong kau jelaskan bagaimana yang dikatakan bunuh diri. Gimana? Bagaimana yang dikatakan bunuh diri? Bunuh diri itu orang yang merasa kecewa, lalu dia gantung diri. Itu bunuh diri. Bagaimana yang disebut orang menyerahkan diri untuk dibunuh? Menyerahkan diri itu dia menggantikan manusia yang berdosa itu, dirinya yang menyerahkan diri untuk dibunuh. Menyerahkan diri untuk dibunuh. Bukan dibunuh. Jadi dia menjalani hukum. Loh, menyerahkan diri untuk dibunuh. Dia itu memang secara manusia dia dibunuh, tubuhnya mati, 3 hari dia bangkit. Ya udah, aku nggak bicara bangkit. Aku nggak bicara bangkit. Nah, jadi hukum kasih itu kita lakukan bukan hanya memandang muka, semua orang dikasihi, termasuk Anda itu. Ini suka hati kalian aja ya, kalian dengar ya, komit lu. Kau dengar perkataan aku nyoten ya, ku berikan kalian ilmu. Kalian suka hati aja kalian cakap ini, dengar ya. Saat kejadian, kronologi kejadian sebelum dia disalib, oke? Yesus dicari-cari tentara Romawi. Oke, ada fitnahan, ada terdengar bahwasanya ada seseorang yang ingin menjatuhkan Pilatus. Yesus difitnah oleh imam-imam Yahudi bahwasanya ada seseorang yang ingin menjatuhkan Pilatus saat itu. Terdengarlah berita tersebut oleh Pilatus. Kemudian Pilatus pun memerintahkan prajuritnya untuk menangkap orang tersebut. Oke, saat itu mereka tidak mengetahui wajah, hanya mengetahui nama. Sangat sulit Yesus untuk ditangkap saat itu, sangat sulit. Nah, kemudian setelah dia ditangkap, berawalnya dari siapa? Dari iblis. Lukas 3 dinyatakan di situ, saat Yesus sulit untuk ditangkap. Ini bukan menyerahkan diri ya, perhatikan ya. Kalau memang dia menyerahkan diri, dia tidak sulit untuk ditangkap, tetapi dia sulit untuk ditangkap sehingga tentara Romawi melakukan sayembara. Bagi siapa yang bisa memberitahukan di mana keberadaan Yesus akan diberikan 30 keping imbalan. Saat sayembaran diumumkan, terdengarlah berita itu kepada iblis. Kemudian iblis masuk ke dalam Yudas untuk mempengaruhi, untuk bernegosiasi terhadap tentara Romawi dan memberitahu di mana keberadaan Yesus. Dan setelah itu mereka bernegosiasi, kemudian diarahkannya lah di mana keberadaan Yesus, karena Yudas yang tahu di mana keberadaan Yesus saat menjadi muridnya. Sampai di situ waktu penangkapan, sampai di situ itulah dinyatakan dia diserupakan dan diangkat ya, bukan Yesus tuh ya. Waktu penangkapan Yesus itu bukan Yesus yang ditangkap, itulah disebut Kristus ada 2, karena Yesus juga bisa berubah rupa. Banyak ayat di Lukas, di Matius, banyak ayat di situ dinyatakan Yesus berubah rupa, rupa wajahnya berubah, dan tidak disebutkan berubah dengan apa. Sembarangan. Slow, tenang, sabar kau, terguncang kau, nanti kau bantah, terguncang kalian semua orten. Saat itu, diam kau dulu, nanti. Saat itu ketika ditangkap dia, disidanglah Yesus. Di dalam persidangan 3 kali dia disidang, dinyatakan tidak bersalah. Pilatus ingin melepaskan dia, tetapi Pilatus berkata kepada dia bahwasanya ada 2 Yesus saat itu yang disidang, Yesus Barabas, Yesus Kristus. Sebenarnya Yesus Barabas adalah penjahatnya. Kemudian Pilatus mengatakan, siapa yang kalian inginkan untuk disalib di antara 2 ini? Kata Pilatus. Apa kata imam Yahudi? Yesus Kristus. Apa kata Pilatus? Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Lanjut lu, Kang. Ngomong apa? Kiang. Suara nggak ada.
Lanjut. Oh, lanjut. Oke. Nah, saat itu di sidang, oke? Saat penangkapan tidak ada keadilan. Ingat ya, Yesus seharusnya dia dilepaskan. Seharusnya. Karena dia dinyatakan tidak bersalah. Tetapi kenapa dia dihukum mati juga? Kenapa dia juga harus dihukum? Nah, kemudian Bunda Maria menyaksikan seorang ibu. Ingat ya, seorang ibu yang menyaksikan anaknya dipukul, disiksa, tidak mendapatkan keadilan. Anak yang mencintai ibunya. Adakah saat itu malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria tentang kejadian ini? Adakah? Sebagaimana malaikat Gabriel itu datang kepada Bunda Maria saat dia ingin menitipkan ruh ke dalam kandungan Bunda Maria. Adakah? Enggak ada. Tidak ada malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria tentang apa yang terjadi. Sembarangan. Oke, kau tunjukkan, adakah malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria tentang kematian Yesus? Sembarangan ngomong. Kau sebutkan, ada enggak? Ada enggak? Sembarangan ngomong. Ada enggak kira-kira, Longor? Hah? Ada enggak? Enggak ada, kau diam kau, jangan cakap kau ya. Jadi tidak ada. Saat itu kemudian Bunda Maria terharu melihat, dia meminta tolong kepada yang lain. Ada apa ini? Hei malaikat Gabriel, kau di mana? Begitu aku mencintainya, ketika kau datang kepadaku untuk memerintahkan aku menitipkan ruh dalam kandungan, dan aku belum siap, tapi karena perintah dari Tuhan aku harus siap menerimanya. Tetapi ketika aku melahirkannya, mengurusnya, merawatnya, membesarkannya, aku sangat mencintainya. Kau biarkan dia terhina dan terbunuh di sini, sedangkan dia datangnya dari Engkau. Dia datang dari Engkau, Tuhan. Ada apa ini? Kenapa kau biarkan dia, anak yang kucintai? Kenapa kau biarkan dia terbunuh di sini? Aku ngambil kata-kata itu dari mana? Bising kali kau, waduh mak. Nanti kau bantah. Bising kali kau. Ya, ini kronologi kejadian. Ya, saat itu apa perasaan Bunda Maria? Bagaimana kita sebagai orang tua? Coba perhatikan ya. Kita sebagai orang tua, sanggupkah kita melihat anak kita? Enggak usah kan gitu. Diopname, diimpus. Orang tua loh yang mencintai anaknya. Dan bagaimana juga seorang anak melihat orang tua menangis di hadapan kita? Hah? Apa yang kita lihat? Perasaan, bagaimana perasaan itu? Adakah diberitahu kepada Bunda Maria tentang kejadian ini? Enggak ada, bos. Artinya Bunda Maria tidak mengetahui apa yang terjadi. Bunda Maria hanya menuntut keadilan. Mana anakku dinyatakan tidak bersalah, kenapa dia harus dihukum mati? Kenapa? Ada apa? Menangis Bunda Maria, tersedih Bunda Maria. Kemudian saat itu mulailah terguncang. Benar apa yang dikatakan mereka dalam keraguan-raguan. Mulai terguncang. Terguncang saat itu, banyak yang mendukung Bunda Maria saat itu. Ada 500 orang yang mendukung Bunda Maria karena merasa iba dengan Bunda Maria. Seorang ibu yang mencintai anaknya tidak mendapatkan keadilan, anaknya dihukum mati. 500 orang mendukung. Saat dukungan itu kepada Bunda Maria, mulai goyang tentara Romawi. Romawi mulai goyang, Pilatus mulai goyang, panik, takut jatuh kerajaannya. Kepanikan timbul. Akhirnya apa? Mereka, tentara-tentara Romawi, memberikan doktrin-doktrin kepada orang-orang Yahudi agar aman kondisi saat itu. Apa itu doktrinnya? Hei, yang disalib ini adalah kehendak Dia, datangnya dari Tuhan. Tujuannya untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kalian agar kalian masuk ke surga. Mau nggak kalian? Itu tujuannya. Mau nggak kalian? Tujuannya itu kepada orang-orang Yahudi semua disampaikan, yang disalib ini adalah datangnya dari Tuhan. Ya, untuk menebus dosa kalian. Jadi kalian harus terima. Oke? Nah, setelah itu berjalanlah doktrin, percayalah orang-orang Yahudi. Sabar kau dulu. Percayalah orang-orang Yahudi, dan kemudian tidak terjadi permasalahan. Nah, berjalannya waktu, kemudian Kisah Para Rasul 2 nomor 21, 22, 23, 24. Petrus dan 11 murid yang lain turun ke bumi. Dengan kedatangannya langit menggelegar, api menyala, api menyambar. Langsung dia berkhotbah di depan orang-orang Yahudi, Petrus dan 11 murid yang lain. Apa katanya? Hei orang-orang Israel, hei orang-orang Israel, Yesus dari Nazaret yang telah kalian bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka, kata Petrus. Kalian bunuh, tetapi Allah telah melepaskan dia dari sengsara maut. Allah melepaskan dia, tetapi Allah mengangkat dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin, diam kau dulu. Karena tidak mungkin ia, diam kau dulu. Sedikit lagi. Karena tidak mungkin ia dalam kuasa maut itu. Udah. Saat itu, ya, saat itu, apakah saat Yesus ditangkap,
Yesus ditangkap, dipukuli, dirajam hingga dia mati, apakah itu merupakan sengsara maut? Yes, sengsara maut. Tetapi Petrus mengatakan bahwasanya dia tidak mengalami sengsara maut. Oke? Dan kemudian di akhir khotbahnya, orang-orang Yahudi kemudian terharu. Kau diam dulu bangke. Ini diam kau bangke, diam kau. Bujang kau ini memang. Oke? Ya. Dan kemudian di akhir khotbahnya, orang-orang Yahudi itu terharu mendengar khotbah Petrus. Apa katanya? Lalu apa yang harus kami lakukan saudaraku? Kata orang Yahudi. Kisah Para Rasul 2 nomor 35. Apa kata Petrus? Bertobatlah. Bertobatlah kalian karena kalian telah mempercayai penyaliban tersebut. Seandainya kalau memang ini benar-benar Tuhan, pasti Petrus mengatakan, memujilah engkau atas nama Tuhan. Memuji, bukan bertobat. Ketika diperintahkan untuk bertobat, berarti telah melakukan kesalahan. Oke? Dan kemudian semenjak itu 3.000 orang Yahudi yang tadinya percaya penyaliban kemudian mempercayai pernyataan Petrus. Akhirnya tidak percaya. Berjalan terus Petrus ke Serambi Salomo, Kisah Para Rasul 3 nomor 1. Di situ di depan gerbang bait Allah dia melihat ada pengemis meminta sedekah. Kemudian Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh sudah lama. Dengan seketika orang yang lumpuh tersebut berjalan dan berlari. Terkejut mereka semua. Siapa kau ini? Karena siapa yang bisa memberikan mujizat, mereka anggap itu datang dari Tuhan. Terkejut. Akhirnya apa kata Petrus? Kenapa kalian melihat kami teraneh-aneh seperti itu? Baru dikatakan lagi, Yesus dari Nazaret yang telah kalian bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka, tetapi Allah telah melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia dalam kuasa maut itu. Akhirnya 5.000 orang percaya. Dan sampai saat ini semua orang Yahudi semenjak kedatangan Petrus menyampaikan tentang itu, sampai saat ini Yahudi tidak mempercayai penyaliban tersebut sampai saat ini. Fakta enggak? Makanya apa? Makanya barang bukti tentang kejadian kronologi penyaliban Yesus tidak ada sampai saat ini. Semua dihilangkan. Saya maksudnya harus Yesus itu barang buktinya dihilangkan. Ingat ya, semua barang buktinya dihilangkan sampai saat ini. Silakan buktikan kalau memang ada. Karena semenjak kedatangan Petrus itulah semuanya orang Yahudi tidak mempercayai. Yang tadinya percaya akhirnya tidak mempercayai sejak kedatangan Petrus. Jelas Al-Quran mengatakan mereka, Nabi Isa diangkat, diselamatkan, mereka dalam keraguan. Petrus juga mengatakan bahwasanya Yesus juga diangkat. Makanya setelah kejadian penyaliban itu ada 2 Kristus. Ini kuperkuat ada 2 Kristus. Kisah Para Rasul 2 nomor 24 bahwasanya Yesus tidak mengalami sengsara maut. Faktanya waktu dia ditangkap, dipukuli, dirajam hingga dia mati di kayu salib, itu merupakan sengsara maut. Tetapi Petrus mengatakan dia tidak mengalami sengsara maut. Dia diangkat sama seperti Islam. Makanya 2 Kristus. Makanya data setelah penyaliban itu, datanya semua gabrol, macam data dibuat-buat, berserak semua datanya. Ingat ya, setelah penyaliban itu nampak kali data-data karangan. Ada yang mengatakan dia mati di pohon, bukan di kayu salib, mati di mana-mana. Itu data dibuat-buat, berserak semua datanya. Bangkit di hari ketiga, tapi ternyata tidak. Hanya setelah penyaliban, karena penyaliban itu karangan-karangan seolah-olah dibuat datanya. Itu jelas. Silakan, aku sudah baca. Kalian bantah KPR 2, KPR 3, bantah. Silakan kalian bantah narasiku. Di mana aku yang salah? Silakan. Sampai sekarang ya, ingat ya, Yahudi sampai sekarang ini tidak mempercayai penyaliban sampai saat ini. Makanya tidak ada barang bukti salib Yesus sampai saat ini. Kalau ada ditinggalkan berarti benar pernah terjadi pembunuhan, penyaliban orang yang tidak bersalah. Ingat ya, kalau dibiarkan ada berarti benar. Saat itu kerajaan Romawi, Pilatus telah membunuh orang yang tidak bersalah, yang jelas-jelas dia harus dilepaskan. Tetapi dihilangkan barang buktinya. Pernah dulu kandang domba diciptakan mereka sebagai wisata rohani, kemudian dibongkar. Sekarang dibuat lagi. Kenapa? Karena memang tidak ada datanya di dalam Bible lahir di kandang domba. Makanya wisata rohani kandang domba. Perhatikan. Kalian buka di YouTube, coba perhatikan di mana dia disalib. Ya, buka siapa itu istri Ahmad Dhani itu. Kalian buka kalau nggak bisa ke sana. Istri Ahmad Dhani itu wisata rohani di sana.
salibnya di dalam sebuah ruangan. Oh, ini Yesus disalib di sini, padahal Golgota itu jauh, Bukit Tengkorak jauh, nggak di situ. Makanya gabrol semua, datanya berserak semua datanya. Silakan, ada yang mau tanggapin akal semua, silakan. Silakan bantah narasiku. Ya, sebelum Gimana yang salah? Ditambahkan, Bang Glenn minta ini sebentar. Oh iya. Ya, teman-teman, tolong di subscribe ya channel YouTube Akang Santang Kreator nih. Dibantu ya. Tinggal 100 berapa ini? 160 lagi guys.